Saya ketemu Anda karena saya punya niat baik, Pak. Ada masalah begini, mari kita lapor Pak Jokowi lewat Gibran supaya nggak rame nanti. Anda justru yang mempersulit persoalan. Sebelum saya publis keluar, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kali ini masih seputar sidang Gus Nur Suginur dan Bambang Trimulyono ya, yang masih menyisakan sejumlah kelucuan-kelucuan di dalamnya. Dan kali ini kita akan coba mengulas terkait dengan dialog sengit antara Bambang Tri dan Mahmud Nurwindu. Sepertinya Bambang Tri betul-betul geram sama Mahmud Nurwindu karena menurutnya Bambang Tri bahwa Mahmud Nurwindu ini sejak awal dia tidak konsisten. Menurutnya Bambang Trimulyono, apa yang disampaikan oleh Bambang Tri sepertinya Mahmud ini didesak-desak untuk kemudian mengakui ya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono. Tetapi Mahmud Nurwindu tetap konsisten dengan apa yang telah disampaikan pada saat di BAP. Dia tetap mengatakan ya, hanya mempertegas ya lagi tentang keterangan yang diberikan di BAP-nya. Ketika Bambang Trimulyono itu mempertanyakan terkait dengan ya kedatangan Bambang Tri di rumahnya ya, yang kemudian itu membicarakan terkait dengan ijazah yang dibantah oleh Bambang Trimulyono bahwa itu hanyalah ya capres yang dia bahas. Ternyata Bambang Trimulyono itu punya maksud ya untuk menyampaikan ya situasi ini kepada Pak Jokowi melalui Gibran ya, supaya katanya ini tidak ramai. Wow, ternyata Bambang Tri ada perencanaan, ada planning ya. Planning A sepertinya planning A nya gagal, ada planning B nya, dan inilah yang terjadi hari ini kemudian menjadi viral. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana keterangan Bambang Trimulyono ini yang membuat kita ini bisa geleng-geleng kepala ya karena keterangan tersebut. Mari kita simak. Keterangan saksi yang mana? Apakah Anda masih menyatakan bahwa saya tidak pernah menanyakan hal-hal soal ijazah? Saya tunjukkan BA-nya. Itu dibantah. Ya. Oke, jadi keterangan saudara bahwa tadi pertemuan Pak Bambang Tri tidak pernah menanyakan ijazah ini dibantah oleh dia. Dibantah oleh Pak Bambang Tri, baik. Sekarang saudara saya tanya kembali. Saudara tetap pada keterangan tadi Bahwa Ada lagi ya, beliau? iya, soalnya ini dibantah, kita kembalikan lagi ke saksi. Nah, keterangan saudara dibantah, katanya Bambang Tri itu bicara soal ijazah juga menurut saudara. Ya, ini kembali kepada saudara, apakah saudara tetap pada keterangannya tadi atau berubah keterangannya setelah dibantah? Saya tetap keterangan yang tadi bahwa saya baru bertemu sekali itu ya. Baru sekali itu, tidak ada ngobrol-ngobrol soal ijazah? Tidak ada. Tidak. Saya ketemu Anda karena saya punya niat baik, Pak. Ada masalah begini, mari kita lapor Pak Jokowi lewat Gibran supaya nggak rame nanti. Anda justru yang mempersulit persoalan. Sebelum saya publis keluar, saya konfirmasi sampai begitu. Oke, ada itu konfirmasi itu, ada. Dia hanya minta nomor telepon yang mulia. Minta tadi dijawab ya, nomor telepon Ya, Gibran. nggak ada yang lain ya. Anda menanyakan kepada saya, mana buktinya Anda disuruh Panglima? Ya? Panglima TNI? Anda menanyakan, ya saya nggak bisa, yang nyuruh saya Sudir Santoso, Ketua Perkasa itu yang orangnya Pak Andika. Anda, saya nggak kenal Sudir Santoso. Ya sudah Pak, kita ketemu Gibran saja lewat Wakil Bupati Pak Ahmad Santoso. Itu ada pembicaraan seperti ini ada enggak? Sebentar, pembicaraan disampaikan oleh Pak Bambang itu ada nggak saudara tangkap waktu itu? Yang saya tahu waktu datang hanya menanyakan capres, yang kemudian Anda nomornya Gibran. Udah, itu aja yang apa mulia. buktinya Anda disuruh oleh Andika? Betul? Ya, ada saudara tanyakan itu. Saya tanya. Nah, Ya. Lah iya. Itu kan, ya. Bagaimana Anda bisa ngomong nggak kenal? Oke, lanjut. Ya, ternyata dari penyampaian Bambang Trimulyono maksud untuk kemudian
mendatangi Mahmud Nurwindu, ya ini kemudian semakin terungkap. Ternyata ada agenda-agenda planning daripada Bambang Trimulyono, karena sebagaimana dikatakan bahwa dia bermaksud agar ya situasi ini, berita ini disampaikan kepada Pak Jokowi melalui Gibran, ya agar tidak kemudian heboh. Waduh, ternyata Bambang Trimulyono ini sudah membangun ya planning alternatif pilihan-pilihan mana yang kemudian harus diambil. Ya ternyata sepertinya Bambang Tri ini sudah membuat banyak planning A, planning B, bahkan mungkin planning C dan D dan seterusnya. Karena apa yang disampaikan Bambang Tri kepada Mahmud Nurwindu ini memang ya menguap bahwa Bambang Tri ini memang punya maksud-maksud tertentu. Apa maksudnya Anda menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita sampaikan kepada Pak Jokowi ini melalui Gibran ada situasi begini, dugaan ijazah palsu, agar tidak heboh di luar, agar tidak viral. Wah, ini kan semakin nampak ya, memang sepertinya Bambang Tri ada niat-niat tertentu. Dan Pak Mahmud Nurwindu kemudian ya tidak merespon itu, ya. Dan Bambang Tri sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Nurwindu, ketika lagi dia minta nomornya Gibran, itu kemudian tidak digubris oleh Mahmud Nurwindu. Ini yang kemudian membuat Bambang Tri kemudian terang. Lebih lanjut dalam keterangan Bambang Tri di persidangan bahwa dia kemudian ya membawa nama Andika Perkasa sebagai calon presiden, ya. Tetapi katanya dia menyampaikan kepada Pak Mahmud, ya, dan Pak Mahmud balik menanya, apa buktinya bahwa Anda disuruh oleh Pak Andika Perkasa? Bambang Tri hanya menyampaikan bahwa saya ini hanya disuruh oleh sopirnya lah, ya, pesuruhnya Pak Andika Perkasa, ya. Itu yang menurutnya Bambang Tri, bahwa ada dialog, ada diskusi, ada komunikasi. Tetapi oleh Pak Mahmud Nurwindu ya kemudian dianggap tidak diskusi terlalu lama ya terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono. Jadi memang di sini kalau saya melihatnya bahwa Bambang Trimulyono ini memang ada agenda-agenda tertentu ya, dan terbukti bahwa ketika tidak diakomodir ya permintaannya untuk kemudian ketemu Gibran, ya mungkin dengan maksud tadi itu hendak menyampaikan bahwa ada situasi begini, ya itu tidak dipenuhi. Akhirnya kemudian dia memang mengambil jalan ya pintas untuk kemudian ya memviralkan ini ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, hingga kemudian menemukan puncaknya ketika dia ketemu dengan Sugi Nur Raharja. Dia pun diajak bermubahalah dan disitulah viral persoalan ini. Tetapi keterangan Bambang Trimulyono tentu menjadi catatan bagi kita semua bahwa memang sejak awal Bambang Trimulyono sudah mempersiapkan sejumlah agenda-agenda tertentu terkait dengan ya polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dari keterangannya sendiri jelas bahwa dia mengatakan kepada Pak Mahmud, mari kita laporkan kepada Gibran, Gibran sampaikan kepada Pak Jokowi agar ini tidak menjadi heboh sebelum publik ya dibikin heboh dengan situasi ini. Artinya ada apa? Dan ketika itu gagal, dia punya planning yang lain, ya planning yang lain itu ya seperti misalnya memviralkan ya, dan apa yang terjadi hari ini memang itu sudah dikehendaki atau sudah dirancang ya oleh Bambang Trimulyono. Ya, kenapa? Karena dari awal pembicaraannya, keterangannya memang kita sudah bisa menebak. Sehingga keterangan-keterangan yang muncul kemarin di persidangan bahwa mereka ini tidak punya niat, tidak punya maksud, ya, tidak punya rencana, dari keterangan Bambang Tri sendiri itu kita sudah bisa membaca bahwa ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Bambang Trimulyono, sudah direncanakan planning A-nya ya dan seterusnya. Nah, kita berharap bahwa situasi ini betul-betul menjadi informasi penting bagi hakim agar dalam pengambilan keputusan ya dia membangun keyakinannya, mengamati sejumlah fakta-fakta persidangan agar putusan ini betul-betul ya bisa mengakhiri ya polemik ijazah palsu Pak Jokowi dan memberikan kepastian hukum. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.